selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Mahkota kehidupan diberikan kepada orang-orang yang setia. Mahkota kehidupan dijanjikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, dan kami akan menikmati janji Tuhan ketika kami tetap setia kepadamu. Tolonglah kami untuk kami tetap setia dan berpengharapan kepadamu. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengar suaramu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. 2 minggu yang lalu kami sekeluarga pulang ke Lampung, dan di Lampung bertemu dengan keluarga saya karena orang tua saya tinggal di Lampung. Lalu mama saya tahun ini mungkin sudah berumur kurang lebih 69 tahun. Lalu kegiatan sehari-hari ya dia mengurusi rumah tangga, dia juga ada beberapa memelihara ayam. Lalu setiap kami datang, kami selalu dipotongkan ayam kampung. Dan beberapa bulan jauh sebelum kami pulang, Januari, dia bulan Oktober sudah dia persiapkan bahwa ayam ini jangan dipotong untuk cucu yang dari Palembang akan datang. Lalu kami sangat bahagia setiap kami datang, pasti ada seekor ayam yang dipotong untuk kami sekeluarga. Bukan kepada kami saja, kepada setiap anak-anak dan cucu yang datang juga. Dan yang lebih mengherankan buat saya, setiap kemanapun mama pergi, kita ajak jalan kemana, dia selalu ingat kalau sore, waduh ayamku belum ada yang masukin, gimana ayam saya? Waduh udah masuk belum ya ayamnya ya? Lalu dia selalu ingat kalau hujan, waduh ayamku kehujanan enggak ya? Aduh kasihan lah kalau enggak ada yang masukin tuh yang kecil-kecil masuk ke kandang ayam, kasihan dia kehujanan. Lalu dari cerita orang tua saya terus berpikir, oh begini rupanya orang yang punya piaraan di rumah. Dia sepertinya lebih sayang kepada piaraan daripada hal-hal yang lain. Karena memang orang yang katanya biasa memelihara segala macam binatang, mungkin ada ayam, ada anjing, ada kucing, dia selalu perhatikan jam makannya, jam minumnya. Nah, orang yang seperti ini adalah tuan yang baik yang memperhatikan peliharaannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, melalui cerita ini saya teringat bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Karena dia gembala yang baik, dia menuntun langkah kita. Dia menuntun setiap hal yang terjadi atas hidup kita. Dan yang luar biasa, Tuhan merangkai segala macam persoalan yang terjadi atas hidup kita. Suka duka yang kita alami membuat kita semakin kuat, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang mampu bertahan dalam hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Lalu sebagai gembala yang baik, Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Dia selalu menggiring kita untuk mendapatkan makanan yang lebih baik. Dia juga menggiring kita ke arah sesuatu yang baik. Dia memberikan ketenangan, air yang tenang, air yang sejuk. Artinya dia terus mengiring langkah hidup kita untuk kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan bahwa ketika ada persoalan, banyak orang menghadapinya dengan panik. Kalau sudah panik, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, Tuhan sebagai gembala kita, dia tahu bagaimana hidup kita. Dia juga tahu bagaimana karakter kita, sifat kita. Tapi dia terus menggembalakan kita.
untuk semakin hari kita semakin matang dan semakin dewasa. Tuhan memelihara kita jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan seperti mama saya memelihara ayam. Tuhan jauh lebih luar biasa, Tuhan jauh lebih hebat, Tuhan jauh lebih berkuasa. Dia bukan hanya memelihara, tapi dia juga menyediakan. Dia menyediakan segala berkat buat kita. Dia juga memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Jadi Tuhan sebagai gembala kita yang baik, Dia menuntun langkah hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, betapa bahagianya kita di dalam Kristus. Karena Kristus sebagai gembala kita yang baik, Dia menuntun langkah hidup kita supaya kita mendapat makanan jasmani, pekerjaan kita, kesibukan kita Tuhan berkati. Makanan rohani Tuhan juga memperhatikan proses pertumbuhan iman kita lewat tantangan persoalan yang kita hadapi, untuk kita semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Begitu juga Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Dia mampu menyegarkan jiwa kita. Seorang gembala ternak hanya mampu membawa ternaknya ke tempat air supaya bisa minum. Tuhan bukan hanya membawa kita ke tempat air yang bisa kita minum, tapi Tuhan memberi kesegaran, kesejukan. Jadi dalam hidup kita, Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita. Ingatlah pujian, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ingatlah, Tuhanlah gembala yang baik dan kita adalah milik-Nya. Percayalah, Dia akan menuntun langkah hidup kita sehingga kita melewati jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang penuh rahmat, jalan-jalan yang penuh dengan penghiburan. Tuhanlah gembala kita yang baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Kau selalu menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami kadangkala tidak tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Kami juga tidak tahu langkah mana, kemana kami harus melangkah. Tapi Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.